dan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Raden Samsul Hidayat SOS atau Mamang dari MNCTV. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bifadlillah wa bi syafaati Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin yang saya muliakan, para alimin ulama, para habaib, para guru, para orang tua semua yang saya cintai, para ketua DKM masjid, khusus ketua Dewan Pengurus Musola Nurul Iman, Bapak Kiai Haji Syaroni, dan juga Bapak Haji Mastur, para guru Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Haddad, juga guru Kiai Haji Muhammad Abdul Jawad, aparatur pemerintah, sipil, militer, TNI, Polri, Kapolsek, dan Ramil, Oramil, Polres, semua, Pak Lurah, para ketua RW, ketua RT, ketua BPD dan seluruh anggotanya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati, juga tak lupa yang menjiwasilah saya hadir secara jasmani di sini. Alhamdulillah, Ustaz Fahri Al-Masyhur Ustaz Bijay, Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi, Ketua Pemuda, hadirin hadirat rahimahullah yang saya hormati. Puji syukur sembah sujud tertumpu kepada Allah. Allah pemilik, pemelihara, pendidik, penyayang, pemaksa segala yang ada di alam ini. Sambung doa buat semua untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allah kuatkan segalanya. Lahir batin. Al-Fatihah. Salawat, salam kasih dan ridho kehadiran Allah yang aman asih, asuh, keluarganya yang sucikan, penyandang perih kemanusiaan, dan sahabat yang baik baginda Rasulullah Muhammad, orang yang paling pelit seorang lagi adalah orang yang ketika disebut kekasih Sang Maha Rasulullah Muhammad, tapi tak bersalawat kepadanya. Kekasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pribadi yang masyhur, yang sangat jujur, yang pandai bersyukur, yang tak pernah kufur apalagi takabur. Nabi yang suci sejati, anti korupsi yang tidak perlu direformasi, walaupun sedang susah nasi, walaupun tanpa rapat komisi. Dan juga para calon legislatif, para caleg semua tetap semangat berjuang, kiprahnya untuk masyarakat yang terbaik. Absen tadi cukup ya, absen sama Bang Haji Mastur semuanya berkah segalanya, semuanya selamanya, amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, tidak ada yang kebetulan. Kalau orang masih berpikir kebetulan berarti belum punya Tuhan, seperti nggak ada yang ngatur.
Malam ini malam terbaik buat kita semua, karena semua yang hadir adalah orang yang dalam hatinya, dalam kalbunya ada mahabbah, ada cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil apapun cinta itu, itulah energi yang membuat kita bergerak datang ke sini. Cinta inilah yang menjadi ukuran keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecintaan kepada Nabi menjadi parameter keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin orang beriman kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah. Kurang iman kepada Allah, maka kurang cinta kepada Rasulullah. Bahkan orang yang tidak pernah beriman kepada Allah, dia tidak akan pernah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kita semua sebelum kita mencintai Rasulullah, melebihi cinta kita kepada anak, melebihi cinta kita kepada orang tua, melebihi cinta kita kepada manusia seluruhnya. Allahu Akbar. Tatkala kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, tatkala kecintaan kita kepada Rasulullah di atas segala-galanya, maka orang yang seperti inilah yang dapat merasakan halawatil iman, manisnya iman, nikmatnya ibadah, lezatnya beramal, tulus, ikhlas serta istiqamah. Terima kasih banyak. Maka kecintaan kita kepada Nabi jadi ukuran keimanan kepada Allah pun demikian. Keimanan kita kepada Allah menjadi ukuran kecintaan kita kepada Nabi. Orang yang beriman kepada Allah kapan saja, di mana saja, cirinya Nabi menyimpulkan alamatu hubbillah, karena cintanya dia beriman kepada Allah, pun begitu karena imannya dia cinta kepada Rasulullah. Dua-duanya cinta kepada Allah karena iman, cinta kepada Rasulullah pun karena iman. Cinta iman kepada Allah cirinya kata Nabi alamatu hubbillah hubbu zikrillah wa alamatu hubbillah hubbu zikrillah. Ciri orang yang cinta kepada Allah, dia cinta berzikir kepada Allah. Di Quran kan wa dzakarallaha dzikran katsiran, perbanyak zikir kepada Allah. Ciri orang yang tidak suka kepada Allah alias benci kepada Allah, maka tidak suka atau benci kepada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun dicintai kepada Nabi, man ahabba syai'an faqad athara dzikruh. Jangankan kepada Nabi, kepada apapun kita mengingatnya, menyebutnya. Cinta kepada Nabi ukurannya dia cinta kepada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Nabi, cinta kepada sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak cinta kepada Nabi, maka dia tidak cinta kepada Maulid Nabi. Orang yang tidak suka kepada Nabi alias benci kepada Nabi, maka dia pun tidak suka alias benci sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang beriman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ya, ketika orang mengenal Nabi kan sudah sering diajarkan, disampaikan, didakwahkan, disyiarkan, didatokan, diceramahkan tentang Nabi Muhammad, manusia agung yang diagungkan Allah. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari, yaqutatun hajar wa laisa kal hajari. Sering ngomong, sering sampaikan tiap hari, tiap minggu, tiap tahun kalau dihafal maulidnya. Nabi Muhammad manusia tapi tidak sama dengan manusia lainnya. Manusia yang diagungkan oleh Allah. Lam yahdalil waqtullaha mutlaqan abadan. Semenjak balik sampai wafat Nabi tak pernah mimpi bersetubuh. Wa mata sa'aba asmati mada zamani. Nabi semenjak lahir sampai wafat Nabi tak pernah muak. Dan seterusnya saya ikut menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Buddha. Simple, sederhana. Kalau engkau pengen mengenal Nabi Muhammad, sederhana, simak, hayati, maknai, lihatlah dalam huruf yang 4 pada namanya. Min, ha, mim, ta.
Muhammad. Mim, ha, mim, dan apa katanya? Mim. Itu sudah. Mim yang mawjudul khalaiki wal alami bisababihi. Langit, bumi, alam semesta, semua planet, bulan, bintang, matahari tercipta dari sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil banyak. Daulat lama khalaqul aflaq. Daulat Muhammad lama khalaqul dunya. Min hanya ayatul khalaiki bisababihi. Kehidupan dalam semesta ini pun sebabnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua, mautul khalaiki bisababihi. Kematian dalam semesta pun sebabnya Nabi Muhammad, dan dalilnya ya dukhulul jannati bisababihi. Orang masuk surga bukan karena pahala sholatnya, zakatnya, puasa, umrah, hajinya, bukan, tapi karena kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kita kepada Nabi buktikan kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, bergaul sama siapa saja, menjadi yang rahmatan lil rahmatan alamin, menabur kasih sayang, menebar kasih sayang dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Rahmatan lil alamin itu artinya memberi kasih sayang, bukan minta kasih sayang, apalagi menyakiti orang. Itu namanya rahmatan lil. Lama sudah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Boleh duduk? Kamera. Nah, jadi alhamdulillah yang lihat juga jutaan. 1, 2, 3 live streaming. Yang nonton banyak. Guys, pemirsa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ibu-ibu yang di depan, di luar, apa kabar? Sehat? Badan sehat? Kantong sehat? Bapak sehat? Insya Allah yang semangat oleh Nabi hidupnya pada berkah. Pasti berkah. Bukan semoga makan enak. Yang kan makan bakso jelas enaknya. Pasti pada berkah semuanya. Alhamdulillah. Yang belum pada Mekah insya Allah bisa pada Mekah. Nanti kalau ke Mekah rajin tuh dari Ka'bah. Nanti sa'i dari Safa ke Marwah. Ziarah ke Madinah, ziarah ke Arafah, nanti nginep mabit di Musdalifah, bisa lempar jumroh, Aqabah, pulang punya rumah yang megah, punya harta berlimpah, beli mobil mewah, punya banyak sawah, anaknya soleh-solehah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, istrinya nambah, alhamdulillah. Nambah solihah gitu Pak Master, ujungnya al semua. Dan Quran yang ngasih inspirasi kalau mau nanti terus tiba gitu semua pilihan Anda terserah mau benar mau salah. Kalau benar istiqomah, kalau salah akan musnah. Biar badan segede gajah, lubang hidung besar sebelah. Kalau langkahnya yang salah, dia akan jadi sampah. Masih mending jadi sampah bisa diolah pupuk sawah. Kalau jadi pemerintah, rakyat kacau jadi resah. Orang kecil jadi susah, anak kecil putus sekolah. Itulah akibat pula orang-orang yang serakah. Suami istri pun berpisah. Istri tarik ke Saudi, anak dulu suami. Penyakit kamu menjadi, dia mikir cari ganti, mikir kawin. Bukan mantun, ngerek, mau jadi pantun, manjang. Itu contohnya A. Kalau A misalnya, ibu bapak yang aku cinta, hidup ini realita, penuh kisah nyata juga kisah cinta. Ngerek, bukan mantun. Mantun pendek, ngerek. Namun jangan silau mata karena gemerlapnya harta. Emas intan permata yang bisa jadi derita. Kita hanya bisa berkata hidup ini penuh dusta, lupa sang pencipta hingga jadi gelap mata. Biar cantik jelita punya pangkat dan mahkota, tempat tinggalnya di kota, duitnya berjuta-juta. Kalau lupa sang pencipta alam semesta, hingga akhir tutup mata ia akan menderita. Hidupnya sengsara,
hatinya terhina, jiwanya merana, mata hatinya menjadi buta. Buta itu nanya kaki keinjak karet aja dan koyor kenapa? Mati masuk neraka. Dari ada waman akal dan antik di painau lahu masyata. Don, ini ada begitu ini. Salam Muhammad Rasulullah. Selamat datang Tuan Guru Al-Habib Alim Al-Alama Habib Umar bin Muhammad Al-Haddad Nafanallahu fi ulumi. Itu ngerek apalagi ujungnya coba bapak request jadi alhamdulillah. Biar tangan melambai-lambai, rambut panjang terkurang, rambut ini kan dibelai jalannya, lama mulai. Kalau hidup santai-santai syariat agama pun lalai, jajak maulid malah mulai, itu namanya jalai. Jalai deh. Panjang mereka sama Mas Dur, bisa sejam 2 jam itu mereka. Ini ibu bapak yang baik hati kita ini ada sekali kesempatan datang sekali keluar berulang kali kita harus punya nyali harus gagah dan berani langkah tegak dengan pasti menjadi orang yang sakti Allah kawatulan besi mau tegak dan berisi jangan lupa membawa misi membangun negeri sendiri dan harus menyuntingi budaya ibu pertiwi jangan suka pasang aksi atau banyak bergengsi apalagi yang korupsi ataupun manipulasi yang bisa buat reaksi masuk jeruji besi. Deadline itu biasa stop jam 12. Karena semua dai kan punya ciri khas Pak. Kalau Agi pasti ingat Agi. Bandung tidak ceramahnya santai rileks, ada kadel sedikit. Kalau Agi ceramahnya begini kok. Halo, saudara-saudara, ingat yang paling penting buat kita adalah pandai bersyukur. Demi Allah, kalau kita bersyukur hati kita lapang, rezeki diperluas oleh Allah, betul tidak? Amat suka sedih, lagi begitu. Siapa lagi? Almarhum ayah Haji Zainuddin, yang saya masih ingat. Antang beliau ceramahnya, nggak pernah ngeluh. Ya, masih ingat ibu? Kalau beliau ceramahnya begini, BKB kita lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang teman ingetin ngeye, kiai yang mabok, gua mabok di rumah gua kenapa lu pusing? Yang judi gua pakai duit gua kenapa lu pusing? Yang zina gua kenapa lu ribut? Iya, yang mabok lu, yang judi lu, yang zina lu, mabok, judi, zina, maksiat mas. Kalau ini lebih banyak maksiatnya, Allah murka turun gempa bumi yang mampus keseluruhan menyong. Betul, biar banyak. Oh bisa kamu suruh pandai. Nambah
Apa lagi? Yang meninggal aja berarti gampang. Kalau masih hidup, undangannya kemari. Yang sama kemari. Makanya kemarin kalau yang mana lagi, mana satu pak banyak, jangankan yang di situ yang sudah wafat itu lagi. Coba aja. Coba. Uji Ilham, Amaro. Kalau guru seperti Ilham biasa apa? Zikir. Surat bahasa begini. Ayah anda dan bunda, orang yang beriman hidupnya tidak untuk sekedar hidup, tapi hidupnya untuk yang mati. Dia tidak takut mati, tidak mencari mati, tidak lupa mati, tapi justru rindu datangnya kematian. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengan sang kekasih. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Kok bisa kesurupan kamu? Apa lagi? Uje, mana? Uje, buku uje kami ya? Uje, di mana namanya? Uje, Amaron sendiri. Uje, nyambat tuh. Uje, sahabat-sahabat. Ketika manusia dihadapkan dengan semua masalah dan dia tidak bisa menghadapi, kembalikan kepada Allah. Allah akan berikan solusi yang terbaik. Ketika dia soleh, maka istrinya solehah, dan itu nanti ada syurga. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya, sang dosa mampir bertanda. Hatimu tempat berlindungmu dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkau ibu. Tuh kan, nenek dari itu kejadiannya mantap. Apa lagi? Request lagi, request. Ada satu yang berkesan dakwah dalam hidup saya. Hah? Panjang dosa. Wanigiro ada begitu. Gus Dur. Oh, kalau Gus Dur gini, perhatikan baik-baik. Gus Dur kalau bikin kejutan, cerdas. Kata Gus Dur begini dulu waktu di Malang. Saudara-saudara, ya. Sekarang ketemu bulan Maulid. Alhamdulillah. Maka yang paling penting buat kita adalah ingat kita harus selalu memanjatkan syukur. Lah, kenapa harus memanjatkan syukur? Ya karena si syukur nggak bisa manjat. Boleh. Mana dimasuk? Hati-hati kalau ceramah sambutan. Banyak begitu. Ustaznya kiainya, mubalanya, pejabatnya, hadirat. Sebelumnya mari kita sama-sama semua memanjatkan puji dan syukur. Kenapa? Karena si puji dan syukur tidak bisa manjat. Makanya anak sekarang ketahuan ini nggak update, katanya gitu. Nggak update, makanya kita harus update. Ketahuan dengan ngaji. Sekarang sudah bisa manjat syukurnya. Alhamdulillah. Penting semua pada bahagia, pada gembira, artinya tenang. Sebab kalau hati tenang, duduk, taat, ridho dan segala kehendak Allah, sesulit apapun hidup kita hari ini. Dan selanjutnya Allah akan berikan solusi yang terbaik buat kita. Banyak kita bilang ya Allah makhraja wa rizqhu min haitsu la yahtasib. Pasti Allah pasti tinggi yang tidak disangka-sangka. Maka harus tenang semuanya. Bila hati yang apa itu susah tetap
tenang, walau sulit menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Terasa hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Ayo nostalgia, gembira bareng-bareng, ikut bareng. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya. Itu lagunya siapa itu? Agin. Sekarang Agin sudah poli Dani, maka saya ganti lagunya buat ibu-ibu belain perempuan. Maka ibu yang di belakang, depan, tuh apalin. Bukan jaga hati sekarang. Besok, lusa, melihat suami rada-rada ganjil genit, diingetin. Jangan ceramahin, singgung, dinyanyiin. Pak, jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Siap? Ayo, bapak dia ibu yang kompak. 1, 2, 3. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan. Mantap. Yang kompak, yang kencang. 1, 2, 3. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan. Mantap. Apa juga jangan kalah. Iya tanggung jawab bapak, jangan sampai istri juga bermaksiat. Ingetin, hormati suami, jangan kamu khianati. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Begitu. Bapak jangan kalah sekarang. Ayo apalin 1, 2, 3. Hormati suami, jangan kamu khianati. Ridhonya suami, ridhonya. Kalau sama ibu, ibunya menang, ibu. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan. Pak, hormati suami, jangan kau khianati. Ridhonya suami, ridhonya. Lakinya kawin lagi. Akan suami, semoga naik haji. Udah pada haji belum? Ayo yang kenceng, amin. Yang kenceng. Doakan suami, semoga naik haji. Amin. Kurang kenceng, amin. Doakan suami, Amin. semoga naik haji. Relakan suami jikalau kawin lagi. Amin. Bapak sepakat? Akur cocok. Cocok ibu. Kenapa begini? Dada najis dari ibu. Ibu bapak rahimahullah, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah pasti bertanya itu siapa aja dari Maulid. Kapan saja, di mana saja, pasti selalu dapat doa. Duit. Kan doain sama Habib, ya puasa mendoain, ya ngaji didoain. Tadi tawasul bareng, berdoa bersama. Semoga sehat lahir batin, banyak umur, berkah, dagangnya laris. Doain semua sama Habib, baru banyak tuh. Dunia itu rumah, dunia punya lunas, mobil punya, motor punya, tabungan banyak, usaha di mana-mana, warung semakin nambah, kontrakan semakin nambah, tuh banyak usaha di mana-mana, baru banyak dulur, banyak dulurnya di mana-mana, banyak dulurnya. Lah saya kalau ke Sumatera langsung sampai Aceh banyak dulurnya, dari Banten sampai Madura, Kalimantan Timur sampai NTT, Papua, banyak saudaranya berkas di TPI dulu. Dulu dari mana-mana ke Papua ada dari Ayage, sekarang ingat nggak tadi Ayage dari Papua sudah jadi ketua MUI, bukan MUI, pakai ain, MUI, sudah jadi ketua provinsi. Alhamdulillah, sana namanya hotel yang namanya Mariman, udah ada problem itu. Di mana hidup ibu bapak kita sebanyak dulu, mantap, baru banyak dulu.
Pak RW, Pak RT, Pak Caleg, banyak dukungan, baru banyak doa, duit kan. Sebab kata Nabi, "Akhritu apa innaka la terima kan saja." Banyak doa yang harus terus karena kita tidak pernah tahu kapan dan di mana doa dijawab Allah Subhanahu. Inilah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang cinta kepada Nabi, berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan. Tadi ada amanah dari Pak Masdur, yang mau sambung doa, yang mau sambung cinta, yang mau sambung rezekinya lebih banyak lagi, kita sholawat sekaligus nandur bareng-bareng. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sabiqul ummah minal abadi wal ni'mah. Ilahi sabiqul ummah minal abadi wal ni'mah wa min hadi wa min dhar. Semua salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah Ibu siap kompak? Siap. Susahnya jadi lagi lah, harus cari nafkah tiap hari untuk hidupi anak istri juga buat kawin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah habibillah. Susahnya jadi perempuan kalau tidak memiliki iman. Sukanya mata duit dan juga rumpi dan berkan. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Susahnya punya anak putra, kita harus selalu waspada, jangan sampai mengenal narkoba, juga ambil anak tetan. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Susahnya punya anak putri, kita harus ekstra hati-hati, jangan keliuran malam hari, nanti perut lendung gak ada su. Salatullah
berkah segalanya, semuanya, selamanya. Insyaallah negeri kita Indonesia dipimpin yang bertakwa. Apa doa aja takut, doa yang kencang. Semoga negeri ini Allah karuniakan pemimpin yang saleh, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang mau bangsanya kepada Allah dan Rasulullah. Ya Rabbal. Inilah maulid. Ada orang menyebut ini acara apa? Maulid. Ada yang menyebut maulud. Dua-duanya benar. Maulid dan maulud. Malam ini kita merayakan peringatan maulid dan maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kecintaan kepada Nabi buktikan pertama apa saja di mana saja sebagai pribadi yang rahmatan lil apa artinya rahmatan alamin, memberi kasih sayang, menabur kasih sayang, bukan minta kasih sayang apalagi menyakiti orang. Maka caranya yang satu, teruslah sibuk perbaiki diri dengan semangat bersilaturahim atau silaturahmi, sambung kasih sayangmu dengan siapa saja, di mana saja. Oh jamaah tidak seagama tetap saudara kita, saudara tidak seagama tapi saudara sebangsa Indonesia. Dia bukan saudara kita sama bangsa Indonesia, saudara kita siapa? Sebagai sama manusia. Gitu. Oh dia besar, tetap berlakunya yang kita tetap harus hadapi dan kita lawan, tapi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Kok beda? Lihat Sayyidina Ali karena ketika perang seperti Pak Sayyidina Ali, oke, kalau enggak kamu kata orang kafir, ya aku. Kalau aku nggak bunuh kamu bunuh aku. Sayyidina Ali yang menang. Tinggal eksekusi potong lehernya. Nggak jadi Pak. Kenapa? Karena si kafir tadi meludahin Sayyidina Ali. Meludahin Sayyidina Ali sebagai manusia, egonya muncul, dia nggak jadi potong leher. Ada daripada Ali, kenapa kau jadi bunuh aku? Kenapa kau jadi potong saya? Beda judul. Kalau tadi oke, aku potong lehermu, beda Pak nilainya. Nih, coba potong deh. Sedikit ada sufi, tasawuf. Beda motongnya. Bisa motong karena Allah dan Rasulnya, jihad dengan motong karena nafsunya. Nggak jadi kataan. Kenapa? Kalau tadi aku motong, kalau oke gara-gara lu ludahin, gue jadi benci sama lu. Coba, satu gue. Begitu akhlaknya. Kenapa? Yang diajarkan Nabi sampai si kafir tadi ikut Ali, wahai Ali ajarkan tentang Islam. Ya, Islam itu selamat dan menyelamatkan siapa saja, di mana saja. Alatnya iman, pelakunya mukmin, tujuannya aman, doanya amin. Halo? Islam itu selamat dan menyelamatkan. Alatnya iman, pelakunya mukmin, tujuannya aman, doanya amin. Kadang-kadang Pak itu rumus. Halo? Maka kapal saja di mana saja sambung silaturahmimu, terutama ini saudara yang dekat, yang tetanggaan. Dia perbaiki hubungannya, apalagi musim pilpres, beda pilihan politik. Jangan karena beda politik nyangkut sampai ke hati, nggak boleh. Apalagi saling membenci. Makanya yang gembira, insya Allah keberkahan semuanya. Kalau hatinya gembira, hatinya lapang, hati tercinta. Wallahu sadiwa hisab Allah maha jadi kalau bersyukur. Jangan kalah sebelum kalah. Siapa yang kalah sebelum kalah? Orang yang diikuti dengan kebencian. Maka silaturahmi, sambung kasih sayangmu dengan siapa saja. Dalam ilmu tasawuf, dalam martabat ilmu tasawuf, tidak terima ibadahmu, sholatmu, hajimu, umrahmu, puasamu bila dalam hati pada benci kepada manusia. Makanya Bapak buat afina dinas. Cinta kepada Nabi, iman kepada Allah, sambungan silaturahmi dengan siapa saja. Menabur kasih sayang, hidup akan terasa indah, aman, menyenangkan, membahagiakan, menggembirakan. Kalau kita semua menjadi pribadi yang rahmatan alamin, yang aman, menyenangkan buat siapapun. Nih, Bapak, Ibu gak bakal mau, saya juga gak bakal mau. Secara umum, dekat kepada orang yang dianggap tidak aman, tidak nyaman, dan berbahaya buat kita. Lah, begitu pun orang lain tidak akan mau dekat sama kita. Kalau kita dianggap tidak aman, tidak menyenangkan dan berbahaya baginya. Maka cintamu kepada Nabi buktikan bareng-bareng menjadi rahmatan lil senyum semangat. Siap, Ibu?
Cinta ke Nabi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana Tuhan. Hatiku senang. Yang senang hatiku benar-benar tuh. Yang senang hatiku mataku. Hati yang senang hatiku mulutku. Hati cinta Nabi mas senang karena selalu sumringah. Jadi positif tuh, alhamdulillah. Yang kedua, cinta ke Nabi kapan saja, di mana saja, mesti sambung ilmu silaturahmi, rajin ngaji. Bapak-bapak ngaji, ibu-ibu, adik-adik, apa RT, Ibu RT, Pak RW, Ibu RW, Pak Lurah, Bu Lurah, semuanya ngaji. Untuk belajar minat ta'lillah hadir. Jangan kata alasan sudah tua kamu belajar lagi. Tidak ada alasan. Ini Nabi yang saya tahu. Tidak mau hilang sampai di kontrak atau dikubur tetap mesti ngaji. Kenapa? Pak, kata Imam Ghazali, manusia perlu makan, perlu minum. Iya, paling 1-2 kali dalam sehari semalam makan minum. Ketahuilah setiap keluar masuknya nafas ini manusia lebih membutuhkan ilmu daripada makan dan minum. Kenapa? Karena lebih banyak yang kita tidak ketahui daripada apa yang kita ketahui. Maka berhati-hatilah, rajin. Allah menciptakan manusia bukan untuk cari uang lalu mati, bukan. Hidup ini bukan sekedar tentang kerja, kaya lalu mati. Nah, kalau soal kerja, juga kerja di sawah. Saat ini juga kerja naik gerobak. Soal makan, nggak perlu sekolah, nggak perlu pesantren, nggak perlu kuliah. Monyet juga punya singapura menjadi makan sendiri, betul-betul. Makanya mesti ngaji. Apa tujuannya? Untuk mengenal diri sendiri, mengenal Tuhannya dan tahu jalan pulang. Mesti ngaji. Hadiri majlis-majlis ilmu, majlis selawat, majlis halaqah, majlis tausiah, majlis istiqosah, majlis muhasabah, majlis manaqib, duduk bersama para guru, para kiai, para habaib, para ulama, terus memperbaiki diri, menata hati masa jiwa supaya hati kita nyambung kepada Allah, nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu punya suami ganteng memang megah harta berlimpah mobil mewah, dibawa mati apa kagak? Bapak jawabnya ikhlas, punya suami cantik, apa berlimpah rumah megah, kasur mewah, mobil mewah, Pak, duitnya banyak, dibawa mati apa kagak? Enggak Pak, Bapak mati, itu Bapak kawin lagi. Itu hati Bapak kumpul mati-matian, dinikmati dengan suami yang baru. Mikir bukan ketawa. Makanya ngaji kapan saja di mana saja bersama para guru, para kiai, orang baik, para habaib, orang soleh. Ibu bapak rahmatullah subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya silaturahmi, silaturahmi, kamu nggak sayang, kamu ilmunya rajin ngaji. Yang ketiga silaturahmi, sambung ruh. Bagaimana caranya? Tawasul. Apa hubungannya dengan Nabi? Lah, lihat kata Nabi, Adam abul ajsad wa ana abul arwah. Adam itu bapaknya jasad, aku kan Nabi, bapaknya arwah. Arwah itu jamak dari ruh, makanya ada ruh kudsi, ada ruh rohani, ada ruh sultan, ada ruh jismani. Aku kata Nabi, abul arwah. Maka tawasul sekurang-kurangnya saat semalam tuh Pak 5 kali. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa liman dakhala fi baiti main kullu syahidin bil Fatihah. Itu di antaranya contoh silaturahmi. Tahlilan sama peristiwa silaturahmi. Jalan kubur silaturahmi. Orang itu tahlil sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Awal baca berjanji, baca debak, sektiror, bunda, baca haji, sholawat, marhaban. Itu adalah peristiwa silaturahmi. Mesti. Halo? Roh Pak, roh nih yang manggul-manggul kepala, mikul-mikul pundak kuat, yang nenting-nenting telapak tangan, gendong-gendong perut, gendong-gendong punggung, jalan-jalan telapak kaki. Kalau nggak ada lu nggak nyampe ke sini. Terus Bekasi dari Lampung nggak nyampe ke sini. Bekasi dator, roh rajin tawasul. Ini ciri al-sunnah wal jamaah yang otentik, yang asli maksud. Asli. Ya hadirin hadirat rahimakumullah. Maka kita simpulkan lewat maulid dan maulid Nabi. Maulid itu orangnya,
Siapa manusia agung yang diagungkan Allah? Lahir dari emak Aminah Abdullah bin Abu Thalib dan kasih sang maha bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maulid namanya. Maulid itu ajarannya. Apa katanya? Ajarannya. Mana ajaran Nabi? Ajaran Nabi tidak banyak, cuma 3. Berapa katanya? 3 inilah yang disebut dengan rukun agama. Dalam kita bentuk sitah misalnya, bukan dimana hadisnya tentang ini. Arkanul salasun, rukun agama itu 3. Berapa katanya kok? 3. Tidak bisa dipisah-pisah, Pak. Tidak bisa dipisah-pisah. Mau 3 terintegrasi. Seperti rukun nikah, nggak boleh kurang. Ini kurangin. Setelah kurang padahal setelah kurang rukun nikahnya zina seperti ini. Halo? Benar nikah rukun agama tidak boleh, tidak bisa dipisah-pisah. Arkanul salasun, rukun agama itu 3: iman, Islam, ihsan. Apa katanya kok? Iman, ihsan. 3. Iman ada 6, Islam ada 5, ihsan 1. Anta'budullaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadah kepada Allah seakan-akan menatapnya. Tak sanggup, tak ada pemimpin ruhaninya, mau tetap menatapnya. Itu ihsan namanya. Iman 6, Islam 5, ihsan 1. Jumlahnya berapa? 12. Maka kalau orang berpegang teguh kepada 12 ini, tidak akan celaka 12. Tidak akan celaka 12. Kenapa suka berantem sama saudaranya, sekali berebut harta waris, sama tetangga musuhan, sama orang lain musuhan, saling mencelakakan, saling mengkhianati? Karena itu agamanya kurang 1. Halo? Hadirin rahmatullah, maka ketika bilang alhamdulillah ibu bapak, kita semua bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Islam dan sehat. Bukan begitu. Nikmat-nikmat Islam dan sehat bukan. Nikmat-nikmat Islam ihsan itu sehat namanya. Halo, Profesor Dokter juga belajar. Hadirat Imam Nabi Islam di Islam 12. Dia di Timur Tengah, terlepas dari Palestina, dari abad ke abad, dari zaman ke zaman. Lihat Palestina, ya dengan segala kondisi hari ini, kita semua tidak ada yang terluka, mendidih darah ketika melihat begitu. Betul. Tapi apa sih kita berbuat? Libya, Kuwait, Irak, Lebanon, Suriah, Yaman, dengan Saudi, sesama Muslim sepuluh-puluhan. Tahu-tahu Pak, berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Karena agamanya dibilangin satu, ada misalnya dipitahkan, dipurapakan, dimusik-musikan, disesat-sesatkan. Kurang satu kemenangan. Halo? Serius? Apa semua kami? Betul. Iman, ilmunya ilmu kalau ilmu tauhid, maka ada aliran turunannya, ada aliran Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Wahabiyah, ada Syiah, ada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu lagi ngomong tentang iman, Islam, ilmu syariat, fiqh, madzhab, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Ini lagi ngomong tentang Islam. Kalau ihsan ilmunya, tahu prakteknya, makanya ada di zaman di NR, ulama ada 43 yang bertawaruf, yang sampai kepada kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dari Qadiriyah, ada dari Khalwatiyah, ada dari Syarqiyah, ada dari Tijaniyah, ada dari Indonesia, ada dari Agadiyah, ada dari Qadiriyah, ada dari Naqsyabandiyah, sampai terus. Ini lagi ngomong tentang ihsan. Itulah maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama karena kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kesempatan hari ini saat ini kita bareng-bareng sejenak bermuhasabah dengan harapan hati kita semakin lembut. Kita diberikan yang terbaik, Indonesia diberikan pemimpin yang soleh dan soleh. Keluarga kita semua sakinah mawaddah diberkahi segalanya semua selamanya. Dengan sama-sama kita beristighfar. Astagfirullah Rabbal baraya.
renung, muhasabah, hasibu anfusakum qabla muhasabu. Introspeksi diri, koreksi diri sebelum dikoreksi oleh Allah, sebelum habis kontrak, sebelum datang malaikat malakul maut menjemput kita semua. Mari sejenak kita semua tundukkan kepala, coba tutup mata kepala, buka mata hati. Allah selalu melihat, Allah selalu mendengar, Allah jauh tidak berjarak, dekat tidak berasa, lebih dekat ketimbang berat leher kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ibu, bapak, saudara-saudara dirahmati Allah, berganti hari, bukan panjang umur, berganti minggu, bulan, tahun, bukan panjang umur, semakin pendek umur usia kita. Kemanapun kita pergi, kemana saja kita melangkah, satu langkah itu adalah selangkah menuju kubur kita. Kita semua pasti mati, pasti akan meninggalkan apa yang kita cari dan kita cintai selama ini. Maut bukan sistem urut, sistem cabut, dirahasiakan oleh Allah supaya kita tidak sombong jadi manusia. Maut dirahasiakan oleh Allah supaya kita saling asih, saling asuh, saling menyayangi. Ibu bapak saudara-saudara dirahmati Allah, malaikat maut bisa menjemput kita kapan saja dan di mana saja kita berada. Mungkin di jalan, mungkin di kantor, di pasar, di rumah, sedang duduk atau bahkan sedang tidur. Semua pasti akan mati dan semua pasti akan diperhitungkan. Tidak ada satu pun yang kita lakukan, semua pasti kembali kepada diri kita. Allah tahu persis maksiat yang pernah kita perbuat. Allah tahu rencana busuk yang kita pikirkan. Allah tahu di balik semua perbuatan ini. Ibu bapak saudara dirahmati Allah, andai kita sudah mati, tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Harta yang mati-matian kita kumpulkan, yang membuat kita pusing sehari-hari, tidak akan pernah bisa kita bawa karena bukan milik kita. Itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan kain kafan yang diberikan ke tubuh kita. Bayangkan Pak, Bu, andai kita sudah mati, tubuh sudah kabur, wajah sudah membeku. Bersyukur kalau nanti ada yang mau mengurus dan mensolati jenazah kita. Suami, istri, anak-anak, saudara, bahkan orang tua, paling-paling hanya bisa menangis di sekitar kita. Kita akan digotong ke kamar kita yang baru, yaitu yang lahat. Kita akan dimasukkan ke liang kubur, wajah kita akan dibuka untuk menyentuh tanah, dihadapkan ke arah kiblat. Papan-papan akan ditentukan di sekitar tubuh kita. Perlahan-lahan orang-orang yang dicintai akan menaburkan tanah. Tanah semakin penuh, semakin gelap, semakin sendiri. Mungkin anak-anak kita, saudara, cucu, keponakan yang akan menaburkan tanah buat kita. Dan inilah pertemuan terakhir dengan mereka semua. Mereka pulang ke rumah, tinggal kita sendiri yang lahat sendiri. Pak, inilah saatnya kita sendiri, lahir sendiri, dikubur juga sendiri. Belatung, cacing, raya mulai menginap di mata, di telinga, wajah dan tubuh kita. Tapi yang paling jadi masalah justru pada saat datang malaikat kubur. Mungkin pertanyaannya, wahai makhluk malam, berpuluh tahun kau hidup di dunia, betapa malasnya engkau, betapa sombongnya engkau, betapa angkuhnya engkau, betapa banyak nikmat Allah yang kau sia-siakan dan kau balas dengan pengkhianatan. Mungkin pada saat itulah diri kubur akan memimpin orang-orang sombong durhaka. Sebetulnya sholat kita akan membela, tapi sholat kita terlalu lemah, tidak pernah khusyuk, tidak pernah ikhlas, tidak pernah mau berjamaah untuk sholat ke masjid. Mungkin sedekah kita akan membela, sedekah juga lemah, selalu ia pengen puji orang. Mungkin puasa kita akan membela, puasa kita hanya perut, mata tidak pernah puasa, mulut tidak pernah puasa, selalu menyakiti perasaan orang tua, menyakiti mertua, menyakiti suami, menyakiti istri, menyakiti anak-anak, menyakiti guru, menyakiti orang lain. Mungkin umroh haji kita menolong, tapi umroh haji juga mardut, tertolak karena niat kita benar. Tinggallah kita sendiri berteriak menolong dalam kubur. Paling-paling yang kita tunggu doa dari anak-anak kita. Tapi bagaimana anak-anak mau berdoa, sedangkan selama ini kita cuek sama anak-anak, sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan dagangnya,
sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan dirinya sendiri, tidak pernah peduli kepada anak-anak, menghantarkan ngaji supaya mengenal Allah, mengenal Rasulullah dengan baik. Ketahuilah, si cakul akan terdidik kalau anak-anak kita berdoa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semua sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sejalan kita munajat, ya Allah, ya Rabbal, terima kasih ya Allah Engkau berikan kesempatan kepada kami bersilaturahmi kumpul di sini malam ini karena cinta kami kepada kekasih Rasulullah SAW. Terima kasih ya Allah Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk menikmati indahnya hidup ini ya Allah. Kami datang kepadamu selalu saja membawa kesalahan, membawa dosa-dosa yang kami pikul di bumi ini. Sementara curahan rahmatmu, cinta kasih sayangmu, rezekimu, kasih sayangmu tidak pernah henti-hentinya Kau berikan kepada kami. Kami mohon ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa ayah ibu kami, kakak adik kami, paman bibi kami, kakek nenek kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, muslimin muslimah, mukmin dan mukminat, baik mereka yang masih hidup apalagi mereka yang sudah wafat. Ampuni Allah, kuatkan saudara kami pada sini, kuatkan lahir batin segalanya, semuanya selamanya. Ampuni orang tua kami, ayah ibu kami, Allahumma wali-walina warhamhum kama rabbawna shighara. Andai orang tua kami hatinya merasa tersinggung dengan sikap kami, ampuni Allah. Sungguh tidak ada manusia yang berjasa dalam hidup kami kecuali ayah kami, ibu kandung kami ya Allah. Beliau yang telah mengandung kami 9 bulan lamanya, wahnan ala wahni. Saat itu beliau lemah, bahkan semakin lemah. Bahkan ketika kami dilahirkannya ya Allah, taruhannya antara hidup dan mati, bersimbah darah, keringat dan air mata. Beliau telah merawat, menyusui, mengasuh, menggendong, membesarkan kami tanpa pamrih, tanpa berhitung-hitung. Mulai kami dikandungnya, dilahirkannya, bayi, kanak-kanak, remaja, bahkan sampai berumah tangga, sampai malam ini, detik ini ya Allah. Lalu apa yang pernah kami berikan yang terbaik untuk keduanya? Sungguh tidak sedikit di antara kami masih ada yang durhaka kepada ayah ibu kami, sering menyinggung perasaannya, menyakiti hatinya, pelit saat punya rezeki, malas setiap kali diperintah bicara kasar, lebih banyak melupakannya. Astagfirullahaladzim. Ampuni ya Allah jika hatinya sampai merasa menyesal melahirkan dan membesarkan kami. Ya Rabbana, ada malaikat maut akan datang menjemput keduanya. Berikan kesempatan kami menjuasilah membahagiakannya, bisa memberangkatkan berhaji yang belum berhaji, berumrah, berjalan ke makam Rasulullah. Ada orang tua kamu sudah dikubur, jangan kau siksa ya Rabbana, karena sudah payah mendidik dan membesarkan kami. Ya Allah, andai dalam masalah Engkau betul-betul bersama dengan kami, izinkan kami bisa berjumpa dengan kedua orang tua kami, izinkan bisa menatap wajahnya, mendengar suaranya. Kami rindu ya Allah, ingin dulu merasakan hangat peluk kasih sayangnya. Jangan kau siksa, jangan kau biarkan membara dalam neraka. Golongan orang tua kami jadi golongan dari surga. Jadikan kami anak-anak yang tahu diri dan tahu balas budi. Ya Allah, ya Rabbana, angkat kedengkian kebencian dari hati kami. Jadikan kami hamba-Mu yang sering asih, sering asuh dan menyayangi. Ya Rabbana, perniakan kepada kami di negeri ini, Indonesia tercinta, pemimpin yang kau sayangi, pemimpin yang kau ridai, pemimpin
pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang mengantarkan bangsa ini kepada dan Rasul-Mu. Ampuni dosa kesalahan bangsa kami, para pemimpin kami Allah Dewi, cukup ya Rabbana. Engkau tarbiyahkan kami, Engkau ingatkan kami bagaimana Kau berikan kemarau panjang, bagaimana Kau berikan gempa dan tsunami, kebakaran, kebanjiran. Perlu lagi saudara-saudara yang mewafatkan musibah ini Allah. Ampun ya Rabbana, tata musnah bangsa kami dengan hidayah bimbingan-Mu. Peluk anak bangsa kami Allah dengan mahfir ampunan-Mu. Ya Rabbana, Engkau yang maha segala-galanya. Jadikan anak keturunan kami, anak keturunan yang Kau sayangi. Solehah. Lindungi anak-anak kami dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram, obat-obatan haram yang akan menghancurkan masa depannya. Kuatkan iman, Islam, akidah, tauhid anak-anak kami. Lindungi anak-anak kami dari kejahatan orang-orang yang merusak dan membinasakannya. Ya Allah, Engkau yang tahu kapan ajal menjemput kami. Engkau yang tahu persis di mana ajal menjemput kami. Dan kapan malam akan Kau lihat tubuh kami. Juga yang lahat mana yang kami huni, kami tidak tahu. Ampun jika Kau sedang tongkat aku kepadamu. Engkau tahu kebijakan kepada penyintas hanya mampu susah, lalu kadang-kadang kami kepadamu. Ampun ya Rabbana, wafatkan anak mereka mautan dan menjemput kami. Wafatkan kebenaran husnul khatimah, orang tua ridha, anak istri suami semua guru-guru ridho kepada kami. Hidupkan dari mati husnul khatimah. Allahumma ya Allah, Engkau segala-galanya bagi kami. Kami ini sekedar makhluk yang tidak ada artinya bagi. Izinkan kami pulang dalam kasih sayang, izinkan kami pulang dalam rahmat-Mu, izinkan kami pulang dalam ridho-Mu, izinkan kami pulang dalam panggilan-Mu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhul fi ibadi wadkhul jannati. Walhamdulillah alamin. Ibu bapak, supaya kita semua dapat syafaat Nabi, kita semua dapat maghfirah Allah, kita semua dapat ridho Allah. Ini yang dibawa pulang. Saya kita semua ijazah zikir 2, zikir jahat dan zikir hobi. Zikir jahat dan zikir hobi. Fir'aun dikalahkan oleh Nabi Musa dengan zikir. Para nabi dan rasul mengalahkan musuh-musuh Allah dengan zikir. Nabi Ibrahim mengalahkan Namrud dan pasukannya dengan zikir. Muhammad mengalahkan kafir Quraisy dengan zikir. Para Mekah dan Muhammad pun dengan zikir. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para wali songo, semua berjuang memenangkan perjuangannya dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu. Zikir yang mana? Wadhkuru kama hadakum, zikir sesuai dengan petunjuknya. Maka diajarkan supaya kita dapat syafaat Nabi, dapat maghfirah Allah, dapat ridha Allah. Caranya begini, lihat ke sini, yang luar dari kamera. Lihat ke sini, niatkan dalam hati masing-masing. Niatnya dalam hati masing-masing, niatul qalbiyah, yaitu bahasa hati. Niatnya begini dalam hati saja. Niat aku atau saya. Niat aku masuk al-Islam al-kafah. Begitu saja. Niat aku masuk al-Islam al-kafah. Surat Al-Baqarah ayat 208. Udkhulu bis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Ikuti tata caranya kayak kepingin dijajan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li bi futuhil 'arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala habibi al-ali al-azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Baik, itu mukadimah mengantar, tidak perlu apalagi. Apa yang dijajarkan? 2 zikir, zikir jahat dan zikir hobi. Ketahui yang dijajarkan ini adalah Syekh Muhammad Abdullah Syekh Rasul Al-Fadil Asyabani. Saya hanya di mulut saja. Zikir jahat, caranya ke sini. Zikir jahat. Zikir jahat itu bacanya la ilaha. Bacanya zikir adalah la ilaha. Para nabi mengalahkan musuh-musuh Allah dengan zikir la ilaha. La sabah illallah wa la hamida illallah wa la kabar illallah. Subhanallah, Allah Akbar, sudah ada di dalam la ilaha. Maka sebutan zikir adalah la ilaha. Para nabi harus membawa la ilaha. Jadi gimana membawa la ilaha? Terus bunyinya suka adalah la ilaha. Coba bareng la ilaha. Tapi di Zion juga bisa menyebut begitu, maka dijajar. Anak tadi juga bisa menyebut begitu, makanya perlu dijajar. Burung beo juga bisa menyebut begitu, maka dijajar. Caranya lihat ke sini.
Seorang manusia yang paling cerdas seorang lagi siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Minta kepada Nabi, ya Rasulullah, Tuhan kekasihku, dijajarkan kepada, berikan kepadaku kalimat termudah, terutama, tercepat ridho. Tiga loh dia, termudah, terutama, tercepat ridho. Kata Nabi Muhammad kemarin berhadapan dengan Rasulullah, wahai Ali, tundukkan kepalamu, wabit ainai, dan kemudian dijadikan kedua matamu, semakin la ilaha sampai 3 kali, berucapkan la ilaha sampai 3 kali. Lihat kesintarannya, la ilaha illallah dibagi 3, 1 la, 2 ilah, 3 illallah. La ilaha illallah, 3 ucapan, 3 gerakan. Lihat kesini, perhatikan fokus. Kesempatan sekali. La ilaha illallah. La tarik dari bawah pusat, dari bawah pusat. La tarik di tengah perut, sampai tengah dada, tenggorokan, dalam bibir, hidung antara dua sampai betul la. Tarik pakai rasa terus ke punggung belakang. Lalu kepala meningkat di dada kanan, ucapkan ilaha. Lalu kepala meningkat di dada kiri, ucapkan illallah. Dan ikhlas sebab ini kalimat takwa, kalimat ikhlas. La ilaha senapas-napas. Lihat, perhatikan saya dengan sebaik-baiknya. Mata kerja begini, mata tumpul kepala begini ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad sallallahu sederhana, mudah. Itu namanya buat guru kepadaku. Itu kan karena itu ajaran dari Al-Sisilah kata Allah wa tasimu bihablillah. Berpegang itu belum kalian semua kepada tadi Allah apa tadi Allah Al-Sil silah yang sama-sama kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo ikuti semuanya, tundukkan kepalanya bareng-bareng satu komando. Lah dari pusat sampai ke punggung kita udah ke dada kanan, Allah ke dada kiri bareng satu, tundukkan kepalanya, jangan matanya. Mumpung belum habis kontrak, sebelum malam kontrak terjemput, sebelum dikubur, semuanya satu, tempatnya 2, 3. La ilaha illallah. Tundukkan lagi pejamkan matanya, tempatnya 1, 2, 3. La ilaha illallah. Tundukkan lagi pejamkan matanya, tempatnya 1, 2, 3. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angkat tangannya. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hajar wa radhiyallahu anhu syaitan rabbul nabi dan Muhammad dan Rasulullah dan Rasulullah wa Muhammad dan dari Muhammad dan Muhammad Allahu wa bima kadzalika min syarri kama qala Muhammad wa Rasulullah wa sallallahu Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nonton itu namanya zikir jahar, bacaannya la ilaha. Nah, setiap tahun kita diajak tiap Jumat khutbah sampai diajak kajian diajak. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Mari kita tingkatkan. Sudah tingkat apa belum? Nah, kita tingkatkan. Caranya amalkan ini dipakai setiap habis sholat 5 waktu. Setiap habis sholat, nggak nyuruh sholat. Yang nyuruh belakang diamalkan setiap habis sholat 5 waktu 165 kali, lebih banyak lebih baik, bisa secara sendiri maupun berjamaah. Repot saya mah, kalau repot mah cukup 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di waktu yang longgar banyak zikirnya. Sebentar 2 menit sudah beres. Sama janda seharian semalaman kuat. Kudu pikir. Nah, la ilaha. Berapa hurufnya jawab? Lam 5 alif 5 ha 2 jumlahnya 12. Nabi tanggal 12 Rabiul Awal lahir. Nabi tanggal Rabiul Awal Nabi hijrah. Nabi tanggal 12 Rabiul Awal wafat. Maka otomatis kita tidak hanya setahun sekali, mantap, teruskan, lebih semangat lagi, lebih gembira lagi, lebih siap lagi. Tiap hari kita peringati Maulid dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan la ilaha. Itulah menjadi ma'alif 5 hanya 2 jadi 12 Rabiul Awal Nabi lahir, 12 Rabiul Awal Nabi hijrah, 12 Rabiul Awal Nabi wafat. Kita ingat lahir hijrah dan wafat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang kedua namanya zikir hobi. Zikir hobi itu di mana? Di hati adanya. Bagaimana caranya? Ayo, kesempatan sekali. Ini puncaknya pengetahuan.
Semua tundukkan kepala ke dada sebelah kiri masing-masing. Yang memerlukan, yang pengen selamat dunia akhirat, memerlukan syafaat Nabi, ampunan Allah dan ridha Allah. Tundukkan kepala ke dada sebelah kiri. Tutup mata dengan sempurna, rasakan denyut jantungnya. Tepuk lidah ke langit-langit, rapatkan gigi, cukup dalam hati saja dengan mik komando dan huruf ini. Itu berarti keropi. Ini ismu'zat, ismu'hak, wa qalbul mu'min baitullah. Artinya orang beriman kepada Allah ini. Tidak ada dalam hati kita semua kecuali hanya ingat kepadanya. Ini disebut dalam diskusi kata Allah, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku beserta dia, siapa saja yang ingat kepadaku bersama, bukan menetapkan diri, tapi telah bersama beserta dengannya. Ini disebut dengan zikir kopi. Ada boleh dengan benar berkalimat Allah. Inanzanahu itu sekali yang beribadah kita bernilai. Wa ilmu min absar lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 8 bulan jarang manusia umur 83 tahun jarang. Tapi punya udah hati kita ini ibadah kita bernilai. Ini buat kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ini ibadah di Bapak yang ditetapkan oleh apapun oleh siapapun apa saja di mana saja sedang apa saja. Bahkan ketika sakaratul maut mulut sudah tidak bisa apa-apa lagi walaupun kita ceramahnya dengan doa-doanya. Tangan sudah kaku, kaki sudah kaku, tidak bisa sholat, tidak bisa jalan lagi, tapi nyawa masih ada. Kata Allah, waktu terobat tidak ada dia tadi. Kamu wajib ibadah kepada Tuhan Allah sampai lepas nyawa pun beragam. Bagaimana caranya? Tidak bisa lagi. Ini ini disebut dengan zaman Allah dipanggil salim yang selamat. Wajah Habib Fadil Murid yang kembali ini. Al-Fatihah. Nah itu bikin kopi, kopi makan di mulut. Tadi kok nyebut dari jajan. Kalau bikin kopi yang sedih, waktu itu kan jantung kita, jantung pak. Kopi juga sama. Ingatnya aku usahannya. Walau mau masing-masing. Ini cukup diingatkan saja di dalam hati, jangan disebutkan. Kalau la ilaha illallah disebutkan syiar dan dakwakan, ini cukup diingat saja, kapan saja, di mana saja, apa saja. Ini dalam hati saja. Ini disebut dengan alladzina hum 'ala sholatihim daimun. Ya Quran, salat yang langgeng, waktu beres, maghrib beres, bisa beres, sholat hati maghrib sampai subuh nih, sudah ceramah terus. Ini yang kata Nabi, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Habis Pak, saya minta banget. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Di sini Nabi tunjukkan sudah jadi khususnya. Alhamdulillah. Ini Maulid dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkah segalanya, semuanya selamanya. Demikian. Wallahu taufiq ila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Sama-sama kita dengarkan